Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana lil Qur'an wa tadarru'ana wa takhashu'ana ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa bermajelis, berkumpul dalam suasana yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, suasana ibadah, suasana puasa, dan kita memanfaatkan sembari menunggu waktu berbuka puasa dengan membaca salah satu risalah yang ini adalah lanjutan dari kajian kita selama Ramadan di Masjid Imam Syafi'i ini, yaitu membaca kitab Asrarus Shaum yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang masalah asrarus shaum wa syurutuhu al-batinah, beberapa rahasia puasa dan syarat-syarat yang batin, syarat-syarat puasa yang sifatnya tidak bisa diindra namun bisa dirasakan. Di mana di sini musannif rahimahullah taala beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiyah jannatihi Allahumma amin. Asrarus shaumi wa syurutuhu al-batinati, rahasia-rahasia puasa atau pasal bab pembahasan tentang beberapa rahasia puasa dan syarat-syarat yang sifatnya batin. Beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, anna shauma thalathu darajatin, bahwasanya puasa itu terbagi menjadi 3 derajat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan bahwasanya puasa manusia itu ada 3 tingkatan. Yang pertama beliau mengatakan shaumul umum, puasa yang sifatnya umum, puasa yang hampir setiap orang muslim mampu untuk melakukannya. Yang kedua kata beliau wasaumul khususi, puasa khusus. Puasa khusus ini tingkatan di atasnya, di mana tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik. Tingkatan yang terakhir beliau mengatakan wasaumu khususil khusus, puasa khusus yang sangat khusus. Ini adalah tingkatan yang terakhir. Maka di sini beliau mulai membahas satu persatu tentang apa yang dimaksud dengan shaumul umum, apa yang dimaksud dengan shaumul khusus, ada apa yang dimaksud dengan shaumu khususil khusus. Beliau membahas satu persatu. Yang pertama beliau mengatakan amma shaumul umumi, adapun puasa yang sifatnya umum, fahuwa kafful batni
yaitu menahan diri atau menahan perut, wal farji dan kemaluan, an qadha'i syahwati dari keinginan syahwatnya, kama sabaqa tafsiluhu sebagaimana sudah berlalu perinciannya. Beliau menyampaikan puasa yang pertama ini puasanya orang umum, di mana maksudnya puasa orang umum ini adalah puasa yang mencukupkan diri, menahan diri dari pembatal puasa secara zahir, yaitu apa? Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Jadi yang ditahan itu dari anggota tubuhnya itu hanya perut dan juga farji saja. Ini puasa umum. Disebut puasa umum karena memang keumuman orang mampu melakukannya. Tidak akan berat. Selama orang itu memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Maka ini kata Imam Ghazali itu tingkatan paling bawah dari tingkatan orang yang puasa. Kemudian beliau mengatakan wa amma saumil khusus, wa amma saumul khusus. Yang kedua adalah adapun puasa khusus. Ini tingkatan atasnya. Kata beliau fahuwa kaffus sam'i, yaitu dia menahan pendengarannya, wal basari menahan pandangannya, wal lisani menahan lisannya, wal yadi menahan tangannya, wal rijli menahan kakinya, wasairil jawarihi dan seluruh anggota badan yang lainnya, anil athami dari dosa. Ini tingkatan puasa khusus. Di mana puasa khusus ini bukan hanya menahan syahwat perut dan syahwat kemaluan, tapi menahan seluruh syahwat anggota badan. Jadi cakupannya lebih luas, yang ditahan lebih banyak, godaannya pun lebih besar. Di mana menahan pandangan, menahan pendengaran, menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki, dan seluruh anggota badan ditahan dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Maka ini tingkatan yang kedua bagi orang yang berpuasa. Ya, dan kalau orang bisa melakukan tingkatan yang kedua ini, maka Masya Allah. Ya, salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karena tidak semua orang mampu melaksanakannya. Yang terakhir, yang ketiga, kata beliau, wa amma saumu khususil khusus. Adapun puasa yang sifatnya khusus atau sangat-sangat khusus, tingkatan yang paling atas, kata beliau, fasaumul qalbi. Yang puasa selain anggota badannya, hatinya juga ikut puasa. Hatinya juga ikut puasa. Sekarang bukan hanya menahan fisik yang sifatnya terlihat, namun lebih kepada menahan dari sesuatu yang sifatnya maknawi tidak terlihat. Kata beliau fasaumul qalbi, puasanya hati. Puasa dari apa? Anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah, dari keinginan-keinginan yang rendah serta pikiran-pikiran yang duniawi yang berlebihan. Ya. Maka ini yang ditahan itu bukan sesuatu yang bisa diindra, karena yang ditahan itu adalah keinginan. Yang ditahan itu adalah niat hati. Yang ditahan itu adalah perasaan di dalam jiwa manusia. Makin akan sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali. Tapi kalau misalkan ada orang yang mampu melakukannya, maka sesungguhnya orang tersebut sudah diberikan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana hatinya menahan diri dari keinginan-keinginan rendah ataupun hal-hal yang sifatnya duniawi yang berlebihan,
yang tidak ada hubungannya dengan akhiratnya. Maka kata beliau, wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Dan puasa yang super khusus ini adalah menahan hati dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara mutlak. Hatinya tidak bergantung dalam menjalani kehidupan di dunia ini kepada makhluk. Hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang semacam ini sudah berhasil memuasakan hatinya dari keinginan selain keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Al-Ghazali, beliau melanjutkan, wa yahsulul fitru fi hadza shaumi bil fikri fi ma siwallahi azza wa jalla wal yaumil akhir. Kata beliau, dan jenis tingkatan yang ketiga ini maka dianggap batal, sudah gagal untuk berada di level ketiga puasa yang super khusus ini. Kapan itu? Ketika dia sudah memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala dan selain hari akhirat. Ketika hatinya sudah mulai bergeser ke arah dunia yang tidak ada hubungannya dengan urusan akhirat. Maka kata beliau, itu sudah dianggap sebagai pembatal tingkatan puasa ketiga tadi, yang paling tinggi. Wabil fikri fid dunya, dan juga batal dengan memikirkan permasalahan dunia, illa dunya turadulid-din, kecuali urusan dunia yang ada hubungannya dengan agama. Kecuali urusan dunia yang ada hubungannya dengan agama. Kenapa? Fa inna dzalika min zatil akhirah wa laisa minad dunya. Karena sejatinya ketika dia memikirkan masalah dunia, ya, akan tetapi dunia tadi itu dipikirkan karena untuk tujuan akhirat. Misalkan dia memikirkan bagaimana cara mencari nafkah. Mencari nafkah itu suatu kewajiban agama. Maka ini masuk pemikiran akhirat, bukan pemikiran dunia. Tapi kalau sudah sampai level berlebih, tapi ingat ya, bahwasanya dianggap masih memikirkan urusan akhirat ketika pada level secukupnya. Ketika sudah sampai level berlebih, maka ini sudah masuk pemikiran-pemikiran duniawi. Dan kata beliau, kalau misalkan dia memikirkan dunia, tapi memang untuk urusan agama, kata beliau, maka ini tidak masalah. Karena itu sejatinya adalah bekal untuk akhirat. Karena mau tidak mau kita bermuamalah di dunia, pasti akan ada unsur-unsur dunia. Zakat unsur dunia, sedekah unsur dunia, haji pakai dunia, ya. Tentu tidak masalah. Selama apa? Selama memang hal tersebut bukanlah tujuan utamanya. Tujuan utamanya bagaimana harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan akhirat. Ya. Hatta qala arbabul qulub. Hingga sebagian orang-orang atau sebagian orang soleh mengatakan, ya, saking mereka ini memperingatkan, ya. Mereka mengatakan, sebagian dari orang saleh mengatakan, man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yuftiru alaihi kutibat alaihi khati'ah. Bahkan sebagian orang saleh mengatakan, siapa yang dia itu bingung, gundah, kemudian keinginan besarnya itu gimana caranya mengumpulkan dunia untuk nanti bisa buka puasa. Iya. Pikiran utamanya ketika dia berpuasa, bagaimana caranya dia mengumpulkan dunia untuk nanti bisa berbuka puasa. Kata sebagian orang soleh, maka khawatirnya ini sudah masuk dalam suatu dosa. Karena kurang percayanya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Ya tentu saja boleh berpikir nanti masa apa, boleh-boleh saja. Tapi menghabiskan pikirannya hanya untuk berpikir semeter itu, misalkan baru jam 8 pagi sudah mikir nanti takjilnya kita beli jam berapa ya, beli apa ya, ya sudah mikir seperti itu, ya maka dikhawatirkan orang semacam ini ya akan mendapatkan satu dosa karena ada sisi kekhawatiran atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada dia. Oleh karenanya disebutkan fa inna dzalika min qillatil wuthuqi bi fadlillahi azza wajal. Sungguhnya hal tersebut bisa jadi muncul dari sedikitnya keyakinan dia, ya, sedikitnya kepercayaan dia dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qillatil yaqini bi rizqihil mau'ud, dan sedikitnya keyakinan dia atas rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada manusia. Ya, dia sudah berpikiran nanti bukanya makan apa ya dan seterusnya. Dia habiskan hanya untuk itu. Ya. Dihabiskan hanya untuk itu. Maka dikhawatirkan ini adalah bentuk kurang percayanya dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berusaha, tetap bekerja, namun hatinya tidak bergantung atau tidak memikirkan terlalu berat hal tersebut. Karena konsepnya seorang mukmin itu kan fisiknya beraktivitas, fisiknya berusaha, hatinya bergantung pada Allah. Ya, konsepnya seperti itu. Jadi di fisiknya yang penting apa yang bisa dia usahakan, tapi hatinya tetap bergantung kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga hasil apapun itu tidak akan mempengaruhi kondisi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari awal dia memang sudah percaya kepada Allah. Kemudian Al-Imam Ghazali menyebutkan wa hadhihi rutbatul anbiya'i wasiddiqin wal muqarrabin. Ya. Dan tingkatan yang ketiga ini kata Al-Imam Al-Ghazali, ini tingkatannya para nabi, orang-orang yang jujur dalam keimanannya kepada Allah dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tidak semua orang mampu melakukan tingkatan puasa yang ketiga itu, yaitu puasa hati. Ya. Tapi tentu saja kita berusaha menjadi seorang mukmin yang benar-benar hatinya penuh dengan kecintaan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa la yatulu nadharu fi tafsiliha qaulan. Dan tidaklah perlu kita memperpanjang pembahasan ya dalam masalah ini, walakin fi tahqiqiha amalan. Akan tetapi yang penting adalah bagaimana kita berusaha merealisasikan hal tersebut dalam bentuk amal. Ya, beliau tidak terlalu berpanjang lebar. Karena intinya ilmu adalah untuk diamalkan. Ya. Maka kita sudah cukup, garis besarnya kita sudah tahu, ya. Ya, bahwasanya puasa, ya tingkatan yang paling rendah, puasa yang penting tidak batal secara fikih. Puasa atasnya menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Yang terakhir adalah menahan kehendak hati dari berbagai macam keinginan selain keinginan-keinginan diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan qala fa innahu iqbalun bikunhil himmati 'ala Allah azza wajal. Sesungguhnya tingkatan puasa ini adalah dengan menghadirkan diri dengan seluruh keinginan, dengan seluruh hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan sirafun an ghairillahi subhanahu wa ta'ala, dan berpaling dari segala macam makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa talabbasa bima'na qaulihi azza wajal, dan selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, qulillah, katakan cukup Allah semata. Tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun, lalu biarkanlah manusia-manusia itu mereka bermain-main di dalam kesesatan mereka. Dalam artian bagi seorang muslim ya, yang menjadi titik pusaran kehidupannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji syairnya Labid ibn al-Asam, seorang jahiliyah ahli syair. Beliau memiliki beberapa syair, tapi ada satu syair yang sangat disenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, pokoknya sebaik-baik ucapan penyair itu ucapannya Labid. Apa kata Labid? Ala wa inna siwallahi batilu. Ketahuilah, sesungguhnya semua selain Allah itu sifatnya batil, tidak ada yang hak. Maka sejatinya kebaikan, sumber kebenaran, sumber kehidupan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, qala wa shaumul khususi was shalihin. Ya. Puasa khusus dan puasanya orang-orang saleh. Wa amma shaumul khusus fahuwa shaumus shalihin. Adapun puasa khusus yaitu tingkatan yang kedua tadi. Ya, adapun puasa khusus yaitu puasanya orang-orang saleh. Fahuwa kafful jawarih anil atham. Yaitu menahan seluruh anggota badan dari dosa. Wa tamamuhu bisittati umurin. Dan hal ini disempurnakan dengan menahan 6 anggota badan atau 6 perkara. Ya. Untuk mencapai derajat saumul khusus, puasa yang kedua, puasanya orang-orang saleh. Yang pertama saumul basar, puasanya mata. Puasa pandangan. Ketika berpuasa bukan hanya menahan syahwat perut dan syahwat kemaluan, namun juga pandangan ditahan. Kata beliau, ghaddul basari wa kafuhu, yaitu dengan menundukkan pandangan dan menahannya. Anil ittisa'i fin nadhari, dari berlebih-lebihan dalam memandang. Illa kulli ma yudhammu wa yukrahu, kepada setiap perkara yang dicela dan dibenci. Maka kita diberikan fasilitas Allah Subhanahu wa taala berupa alat penglihatan mata. Mata ini diberikan Allah Subhanahu wa taala, fungsinya adalah untuk melihat. Dan objek yang kita lihat berbagai macam. Maka ketika puasa, marilah kita mencoba untuk benar-benar memanfaatkan fasilitas Allah berupa mata ini hanya dalam perkara yang diridhai Allah saja. Karena memang puasa adalah, atau Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan untuk latihan. Semuanya serba kita latih, kita tajamkan hati kita tajamkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Ramadan. Memang tempatnya kita berlatih. Kata beliau, hendaknya ketika berpuasa, yang pertama menahan pandangan dari setiap perkara yang dibenci oleh syariat. Wa ila kulli ma yushkilul qalba wa yulhi an dzikrillahi azza wajal. Dan menahannya dari berbagai macam perkara yang bisa menyibukkan hati dan bisa melalaikan dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya ketika berpuasa janganlah kita memandang kepada sesuatu yang bisa melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau yang bisa menyibukkan hati kita dari memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Beliau mengatakan an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata itu adalah anak panah beracun dari anak panah iblis. La'anahullah, semoga Allah melaknat iblis. Faman tarakaha, maka siapa yang dia berhasil meninggalkan pandangannya khaufan minallah, dan dia lakukan itu karena takut kepada Allah, bukan karena apa, tapi karena takut kepada Allah. Kata Nabi SAW, atahullahu azza wa jalla imanan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan di dalam hatinya rasa keimanan, yajid halawatahu fi qalbihi, yang akan dia rasakan manisnya iman tersebut di dalam hati. Ya. Oleh karenanya keimanan itu atau manisnya iman tidak semua orang bisa merasakannya. Bahkan orang muslim pun kadang tidak merasakan manisnya imannya dirinya sendiri. Karena untuk bisa merasakan manisnya iman itu butuh upaya. Bukan hanya cukup yang penting saya KTP-nya Islam, saya pasti merasakan manisnya iman. Enggak, tentu. Ada beberapa cara supaya untuk merasakan manisnya iman. Di antaranya apa? Di antaranya dia menahan pandangannya dari perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama puasa. Dan tidak dilakukan kecuali karena memang khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warawa Jabir an Anas, dan meriwayatkan Jabir dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, khamsun yuftirna shaim, ada 5 hal yang bisa membatalkan orang yang puasa. Yang dimaksud membatalkan di sini bukan membatalkan secara fikih, tapi membatalkan pahala orang yang puasa. Bisa jadi pahalanya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, sampai dia tidak mendapati dari pahala puasanya sedikit pun. Ada 5 hal kata Nabi SAW dalam hadis. Yang pertama al-kadzib, berdusta. Selama puasa lisannya tidak dijaga dari dusta, berkata bohong, untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi atau yang semacamnya. Maka itu bisa mengurangi pahala puasa. Yang kedua wal ghibah, ghibah, menggunjing orang lain. Selama puasa malah tidak semakin menurun intensitas menggunjingnya, malah semakin dapat kesempatan. Maka dikhawatirkan orang-orang semacam ini yang tidak menahan lisannya, dia tidak mendapati apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Yang ketiga wan namimatu namimah, mengadu domba. Dia datang kepada fulan A, membicarakan si B, mengatakan si B memusimu. Dia datang ke B mengatakan A memusimu. Akhirnya hubungan silaturahim, hubungan ukhuwah antara kaum muslim menjadi pecah. Ini namimah. Iya. Yang keempat wal yaminul kadzibah, sumpah palsu atau sumpah dusta. Dia bersumpah atas nama Allah untuk hal-hal yang sifatnya dusta. Ya, misalkan dia berdagang, dia bersumpah demi Allah ini adalah barang yang bagus, padahal dia tahu cacatnya luar biasa banyak. Maka ini adalah kedustaan yang luar biasa. Bukan hanya ucapan dusta, tapi dia sudah menggandeng nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kedustaan dirinya. Maka dosanya besar. Yang terakhir, yang ada hubungannya dengan yang pertama ini, yaitu menahan pandangan, kata Nabi SAW, wan nadharu bisyahwatin, dan melihat kepada sesuatu dengan syahwatnya. Melihat kepada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk 5 hal yang bisa
membatalkan bahasanya Nabi, tapi yang dimaksud oleh para ulama di sini adalah mengurangi pahala puasa dan bahkan sampai menghabiskan pahala puasa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah memandang kepada sesuatu yang diharamkan dengan syahwatnya. Kemudian ma'asyarul muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ya, shaumul khusus ini didapatkan dengan menahan lisan. Beliau mengatakan qala shaumul lisan, puasanya lisan. Setelah pandangan, setelah itu apa? Lisan. Hifdzul lisani 'anil hadayani, yaitu orang yang berpuasa berusaha menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya. Wal kadhibi, dan ucapan dusta, wal ghibati, dan menggunjing, wan namimati, dan mengadu domba, wal fuhshi, dan ucapan keji, ucapan kotor, wal jafai, dan ucapan-ucapan kasar, wal khusumati, dan perdebatan, wal mirai, dan pertikaian dan perdebatan. Ya, wal khusumati dan pertikaian, wal mirai dan perdebatan. Ya. Maka ketika puasa dia menjaga lisannya dari itu semua. Menahan lisannya dari hal-hal yang sifatnya kemaksiatan atau keburukan. Wa ilzamuhu sukuta, dan memaksa lisannya selama puasa untuk diam. Wa syaghalahu bi dzikrillahi subhanahu wa tilawatil Qur'an, dan menyibukkan lisannya dengan zikir dan baca Quran. Maka selama puasa ini adalah momen yang tepat untuk melatih seluruh anggota tubuh kita supaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha shaumul lisan, kata Imam Ghazali, ini adalah puasanya lisan. Waqad qala Sufyan, dan berkata Sufyan ibnu Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama, beliau mengatakan al-ghibatu tufsidus shaum. Ghibah, menggunjing orang lain, itu bisa merusak puasa. Ya, maksudnya ya bisa merusak pahala puasa orang tersebut. Rawahu Bishr ibn al-Harith anhu, diriwayatkan oleh Bishr bin Harith. Wa rawa Laits an Mujahid, dan Laits ibn Sa'ad meriwayatkan dari Imam Mujahid, muridnya sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan khaslatani yufsidani siyam, dua perkara yang bisa merusak puasa. Apa itu? Yang pertama al-ghibah, yaitu ghibah, menggunjing, wal kadzibu, dan yang kedua adalah dusta. Maka dua perkara ini merusak pahala puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas shaumu junnatun, sesungguhnya puasa itu ibarat tameng, menjadi penghalang tubuh kita untuk mendekati kemaksiatan. Harusnya seperti itu, fungsi puasa harusnya seperti itu. Oleh karenanya Nabi melanjutkan, fa idza kana ahadukum shaiman, maka apabila salah seorang dari kalian itu puasa, fala yarfuth wala yajhal, maka jangan dia berbuat keji, jangan dia berbuat bodoh, berbuat halal yang tidak ada faedahnya. Wa in imru'un qatalahu, dan apabila ada seseorang yang memeranginya, maksudnya di sini menyerangnya, au syatamahu, atau ada orang yang mencelanya, falyakul, maka hendaknya dia mengatakan inni shaimun, sungguhnya aku sedang puasa. Inni shaimun, sungguhnya aku sedang puasa. Dia ingatkan dirinya bahwasanya dia sedang puasa. Maka puasa itu harusnya menjadi alarm untuk tubuh kita supaya tidak melanjutkan tindakan kemaksiatan yang akan kita lakukan. Oleh karenanya puasa disifati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tameng. Karena fungsinya tadi untuk sebagai apa? Semacam alarm bagi tubuh kita supaya tidak melanjutkan keinginan perbuatan dosa yang akan kita lakukan.
Wa jaa fil khabar, dan diriwayatkan dalam satu riwayat, annam ra'ataini shamata. Ada dua perempuan yang berpuasa ala ahdi Rasulillah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ajhadahumal ju' wal 'atash fi akhirin nahar. Dan kedua wanita tadi itu merasakan rasa lapar dan rasa haus yang sangat-sangat ya, yang begitu parah di akhir waktu siangnya, sudah sore ya, dia sangat-sangat lapar ya, dua wanita tadi ya. Hatta kadata an tatalaffa ya, hingga hampir saja keduanya ini membatalkan puasanya karena rasa lapar dan haus yang luar biasa. Fa ba'atsata ila Rasulillah, kemudian keduanya mengirim satu utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'dzinanihi fil iftar, minta izin untuk supaya bisa membatalkan puasanya. Fa arsala ilaihima qadahan, kemudian Nabi memberikan kepada keduanya satu wadah air. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullahuma qi'a fihi ma akaltuma. Ya. Ketika dua wanita tadi meminta izin untuk membatalkan puasanya, maka Nabi SAW memberikan satu wadah bejana yang tidak ada isinya, kosong. Dan kata Nabi SAW, katakan pada kedua wanita tadi supaya memuntahkan apa yang sudah dimakan. Ya, maka agak heran karena dia belum makan apapun. Ya, dia belum makan apapun kok disuruh muntahkan makanan. Maka akhirnya datanglah bejana tadi, kemudian faqa'at ihdahuma nisfahu daman abitan wa lahman gharidun. Maka salah satu dari wanita tadi memuntahkan darah dan daging yang segar. Waqa'atil ukhra mithla dhalik. Yang satunya juga memuntahkan muntahan yang sama. Jadi memuntahkan darah dan memuntahkan semacam daging. Hatta mala'atahu, hingga wadah yang diberi Nabi tadi penuh dengan darah tadi. Fa'ajiban nasu min dzalika, maka orang-orang merasa heran, kok bisa ya muntah darah seperti itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, hatani shamata amma ahallallahu lahuma. Kedua wanita ini puasa menahan dirinya dari perkara yang dibolehkan. Apa itu? Makan minum. Makan minum kan hukumnya boleh. Dua wanita ini memang puasa, memang menahan diri dari perkara yang dibolehkan. Wa aftarata ala ma harramallahu ta'ala alaihima. Tapi keduanya sudah membatalkan atau berbuka, tidak menahan diri dari perkara yang sudah diharamkan Allah meskipun bukan dalam kondisi puasa. Ya. Kata Nabi SAW melanjutkan, qa'adat ihdahuma ilal ukhra. Salah satu dari wanita ini duduk kepada temannya, faj'alata yaghtabanin nas. Lalu keduanya membikin majelis ghibah. Menggibah A, B, C, semua orang yang ada di kampung itu digibah oleh kedua wanita tadi dalam kondisi dia berpuasa. Maka kata Nabi SAW, dia menahan diri dari suatu yang halal, tapi dia tidak bisa menahan diri dari suatu yang haram. Fahadha ma akalata min luhumihim. Maka daging-daging dan darah ini adalah hasil yang sudah mereka makan dari daging-daging kaum muslimin. Ya. Maka dalam riwayat ini ya, meskipun sebagian ulama menghukumi hadisnya hadis yang dhaif, tapi ada peringatan bagi kita. Jangan sampai kita itu hanya berpikir supaya puasanya enggak batal dari suatu yang boleh, tapi ternyata kita membatalkan sendiri dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan dari sesuatu yang halal, tapi kita tidak menahan dari sesuatu yang haram. Jika demikian, maka puasa kita tidak bisa disebut seperti apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnah, sungguhnya puasa itu adalah tameng dari keburukan dan kemaksiatan.
Demikian, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.